A. Sasaran pengembangan emosi anak di PAUD. Adapun sasaran pengembangan emosi anak di PAUD antara lain, yang pertama ada kemampuan untuk mengenali emosi diri. Untuk membantu anak mengenali emosinya, dapat dilakukan dengan cara membelajarkan anak untuk memahami perasaan yang dialaminya. Orang tua ataupun guru dapat mengajak anak untuk mendiskusikan berbagai emosi yang dirasakannya. Yang kedua ada kemampuan untuk mengelola dan mengekspresikan emosi secara tepat. Anak dapat dibiasakan untuk berpikir realistis sehingga anak dapat menanggapi suatu kejadian dengan perilaku yang tepat. Selain itu, pendidik juga dapat melatih anak untuk mengontrol emosinya. Yang ketiga, ada kemampuan untuk memotivasi diri. Pengembangan kemampuan untuk memotivasi diri didorong oleh kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu, pendidik diharapkan tidak mengabaikan kemampuan anak untuk memecahkan masalah. Karena dengan penyelesaian masalah ini, anak dapat belajar lebih banyak. Yang keempat, ada kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Untuk mengembangkan keterampilan dalam memahami perasaan orang lain, maka upaya pengembangan empati dan kepedulian terhadap orang lain itu menjadi sangat penting. Anak sebaiknya mendapatkan pengalaman langsung dalam kehidupan nyata untuk merasakan perasaannya tersebut. Dan yang terakhir ada kemampuan untuk membina hubungan dengan orang lain. Latihlah anak untuk bergabung dengan anak lain, bermain kelompok, dan melakukan kerjasama. Pengalaman ini sangat berarti bagi anak untuk kehidupannya di kemudian hari. B. Metode perkembangan emosi di PAUD. Salah satu keahlian guru yang diharapkan adalah kemampuannya dalam memilih metode pembelajaran yang paling tepat untuk peserta didiknya. Metode yang dapat digunakan untuk membantu proses pengembangan sosial diantaranya adalah bernyanyi dan bermain musik. Musik memberikan dampak nyata pada perkembangan emosional manusia. Oleh karenanya, bermain musik bagi anak penting dan memberikan pengaruh yang kuat dalam pengembangan emosinya. 2. Bermain peran adalah permainan yang digunakan anak dengan cara memerankan tokoh-tokoh, benda-benda, binatang, ataupun tumbuhan yang ada di sekitar anak. 3. Hand puppet atau permainan dengan menggunakan boneka tangan merupakan salah satu permainan yang digemari anak-anak usia PAUD. Melalui permainan ini, anak dapat belajar berkomunikasi, berimajinasi, mengekspresikan perasaan, dan meningkatkan kepercayaan dirinya. 4. Permainan garak dan lagu. Permainan garak dan lagu merupakan aktivitas permainan musik sambil menari. Anak-anak sangat menyukai permainan ini, terutama jika kita memodifikasi lagu-lagu yang didengarkan. 5. Permainan personifikasi. Permainan personifikasi adalah permainan yang dilakukan dengan cara meniru gerakan binatang dan tumbuhan seolah-olah mereka hidup dengan cara hidup manusia. C. Metode pengembangan emosi anak usia dini yang tepat. 1. Bercerita. Bercerita bagi anak adalah suatu yang menyenangkan. Melalui cerita, anak dapat mengembangkan imajinasinya menjadi apapun yang dia inginkan. Dalam cerita, seorang anak dapat memperoleh nilai yang banyak dan berarti bagi proses pembelajaran dan pengembangannya, termasuk dalam perkembangan emosi dan sosialnya. 2. Metode demonstrasi. Demonstrasi adalah kegiatan memberi contoh atau melibatkan secara langsung dalam melakukan suatu perbuatan atau perilaku. Teknik demonstrasi merupakan teknik yang dipraktikkan oleh pendidik dan disaksikan oleh peserta didik. Metode demonstrasi mengandung 3 unsur, yaitu memperlihatkan, melakukan, dan mengatakan. 3. Metode keteladanan. Metode keteladanan digunakan untuk merealisasikan tujuan pendidikan dengan memberikan teladan yang baik kepada siswa sehingga dapat terbentuk akhlak mulia secara fisik maupun mental. Sasaran pengembangan sosial di PAUD. Yang pertama, keterampilan bercakap-cakap atau komunikasi. Komunikasi adalah pertukaran pikiran dan perasaan. Pertukaran ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk bahasa, yaitu gerakan tubuh, ekspresi wajah secara lisan, atau lewat bahasa tulisan. Yang kedua, menumbuhkan sense of humor. Sense of humor ini dapat dilatih sejak dini melalui permainan badut-badutan, permainan kata-kata lucu, dan permainan kekanak-kanakan. Dalam menumbuhkan sense of humor dalam diri anak, pada dasarnya pendidik harus bersedia menurunkan egonya sehingga mereka dapat berempati terhadap sense of humor anak-anak serta bersedia memerankan tokoh anak-anak
atau karakter lucu yang diminta. Yang ketiga, menjalin persahabatan. Untuk mengatasi emosi psikis, biasanya sejak anak berusia 2 tahun, sedikit demi sedikit telah berkembang kemampuannya mencari kegiatan yang bisa memuaskan perasaannya. Salah satunya yaitu mencari teman yang bisa diajak berbagi rasa. Yang keempat, berperan serta dalam suatu kelompok. Adaptasi seorang anak tidak semudah adaptasi orang dewasa. Biasanya, seorang anak akan melihat situasi kegiatan yang sedang berlangsung. Apabila kegiatan itu menarik hatinya, maka tanpa rasa malu, anak itu akan berlangsung larut pada kegiatan tersebut tanpa melihat teman atau bukan, kenal atau tidak, perempuan atau laki-laki, yang penting dia bisa mengekspresikan keinginannya. Yang kelima, memiliki tata krama. Sifat positif yang dimiliki orang dewasa, khususnya dalam tata krama, sangat membantu anak untuk berperilaku baik, sopan, dan hormat pada sesama. Ketika orang diberi sesuatu oleh temannya dan mengucapkan terima kasih, dan itu akan dilihat oleh anak, maka sifat tersebut akan ditiru oleh anak. Begitupun, ketika seorang guru menghargai karya seorang anak, maka sifat menghargai terhadap sesama akan diserap oleh si anak. Metode pengembangan sosial di PAUD. Beberapa metode pengembangan sosial yang dapat dilakukan guru di PAUD adalah yang pertama, pengelompokan anak. Pengembangan sosialisasi dengan cara mengelompokkan anak di PAUD didasarkan sangat efektif. Melalui pengelompokan, anak akan saling mengenal dan berinteraksi secara intensif dengan anak lain. Anak akan menemukan tempat teman yang cocok dan kurang cocok. 2. Modeling dan imitating. Imitasi adalah peniruan sikap, tingkah laku, serta cara pandang orang lain yang dilakukan secara sengaja. Jadi, prosesnya berbeda dengan proses identifikasi yang berlangsung tanpa disadari. Biasanya sejak usia 2-3 tahun, anak mulai senang meniru tingkah laku orang lain yang ada di sekelilingnya. Yang ketiga, bermain kooperatif. Bermain kooperatif adalah permainan yang melibatkan sekelompok anak, di mana setiap anak mendapatkan peran dan tugas masing-masing yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, belajar berbagi atau sharing. Belajar berbagi merupakan keterampilan sosial yang sangat dibutuhkan oleh anak. Melalui sharing, anak akan terlatih untuk membaca situasi lingkungan, belajar berempati terhadap kebutuhan anak lain, belajar bermurah hati, melatih bersikap lebih sosial, serta bertahap meninggalkan perilaku egosentrisnya.